Jadi autoimun, kenapa dikatakan autoimun itu? Insya Allah ini menurut saya ya, menurut saya itu sesuatu yang penyakit, jelas itu penyakit dirasakan oleh pasien, kemudian berobat ke dokter, dianalisa tidak pernah ketemu, ya sudah dianalisa tidak pernah ketemu, kemudian penyakit terus menerus merongrong. Nah itu barangkali itu yang disebut autoimun begitu. Tetapi menurut saya memang bisa aja seperti autoimun itu, ia kerasa sakit, dianalisa nggak ketemu, kemudian tetap ngerongrong tubuh. Nah itu kalau menurut saya ya boleh autoimun, tapi kalau saya coba lihat dari sisi yang lain, kan gitu ya. Dari sisi akhlak tadi Pak Haji Hasan tadi cerita, dari sisi akhlak bagaimana, kemudian dari segi metafisik mamanya kan begitu ya Pak Haji ya. Karena di Indonesia ini iya barangkali ada, karena itu yang terjadi di Indonesia begitu. Nah seperti contoh ini, autoimun, orang yang kesurupan, tapi karena dia kesurupan, teman-teman itu pasti bilang ini psikis gitu. Itu kalau kesurupan kelihatan. Tapi kalau memang nggak kesurupan tapi sakit di sini, itu tetap nanti kalau dites, kemudian dipakai kamera dimasukin ke lambung, nggak ketemu penyakitnya tapi sakit di lambung, muntah dan sebagainya, itu nanti teman-teman dokter juga menganalisanya autoimun juga, sama semuanya, kaki susah berat, lupus, psoriasis, ya psoriasis itu yang kulitnya yang ngotok. Nah itu tetap dikatakan autoimun. Kalau saya enggak, karena saya punya referensi di luar itu Pak Haji. Jadi autoimun itu menurut saya itu adalah penyakit yang memang tidak diketahui oleh teman-teman dokter, tetapi kalau di saya mudah-mudahan Allah mengizinkan saya tahu gitu loh. Apa penyakitnya? Bisa namanya penyakit karena sering salah dosa sama orang tua. Itu bisa menjadi autoimun, grogotin terus gitu. Jadi apa aja banyak seperti itu, nggak cuma dengan orang tua, dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri atau dengan yang lainnya, itu bisa menggerogoti. Dan itu kenapa? Karena memang gimana ya cara kerja autoimun itu. Jadi penyakit itu Allah itu punya cara kerja sendiri. Kenapa? Maunya kalau dalam Quran ceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat sayyidikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri mamanya. Nah, kalau Allah menceritakan perbuatan sendiri, berarti ini sebenarnya sudah diceritakan, berarti hampir semua persoalan hidup yang bentukannya musibah atau sakit itu berarti dari orang itu sendiri. Nah inilah yang menjadi awal. Cuma yang mana kalau umpamanya autoimun itu umpamanya ini saya gambaran gampang aja Pak ya. Orang yang sering sariawan umpamanya, orang yang sering sariawan kasih vitamin C nggak sembuh-sembuh gitu. Nah ini kan bisa dikatakan autoimun aja, kasih obat nggak pernah sembuh gitu. Cuma kelihatan itu ada luka, jadi katakan sariawan. Kalau autoimun tuh nggak ada luka, nggak ada virus, nggak ada bakteri, nggak ada dan sebagainya, bisa dikatakan autoimun. Nah sariawan yang nggak sembuh-sembuh kasih vitamin ini, suntik vitamin C dengan dosis 1000 mamanya, suntik ini nggak bisa, terus saja sariawan, itu autoimun tapi jenisnya sariawan. Padahal kalau saya boleh bercerita nih, yang sariawan itu awalnya dari apa? Sariawan itu insya Allah diawali dari kalau ngomong itu nyelkit. Kalau orang Jawa itu nyelkit Pak Haji. Pedas didengerin nggak enak. Nah, orang-orang seperti itu insya Allah salah satu penegur dari Allah Ta'ala yaitu sariawan. Nah biasanya kalau minum vitamin C dosis tinggi nggak bisa. Kenapa? Ya itu harus ngomong, harus mohon ampun, tobat, maksud saya tobat kepada Allah Ta'ala. Nah tapi besok keluar lagi lah, dia nggak bisa jaga mulutnya berarti. Nah, bisa muncul lagi. Iya bisa muncul lagi. Apapun penyakit ini itu disebabkan dari itu, termasuk autoimun. Nah, autoimun ini apa namanya? Saya sih nggak tahu ya Pak Haji. Kayak umumnya psoriasis, ya yang ngelupas ya. Ngelupas itu sebenarnya ada kekeringan di kulit. Ini analisa saya ringan ya, karena teman-teman itu kan gimana sih cara nganalisanya biar nggak jelimet gitu aja. Betul. Ini ngelotok nih, ini ngelotok. Ini berarti ada kering. Kemudian yang bisa bikin ngelotok itu apa? Binatang yang bisa menjadikan ngelotok itu ya
sesuatu yang berhubungan dengan panas, bukan binatang ya, sesuatu yang berhubungan dengan panas. Nah, pertanyaan saya adalah di mana ngelotoknya, satu sisi atau dua atau seluruh tubuh, umpamanya. Kalau seluruh tubuh, saya tanya kapan. Nah, kapan ini yang menentukan. Kalau umpamanya dia itu sebelum usia 45 dia udah kena, berarti ini ada persoalan dengan orang tua. Nah, pertanyaan saya ini biasanya di umur berapa dia kena psoriasis umpamanya. Kalau itu di umur 15, 16 umpamanya, kemudian sampai sekarang nggak bisa, ada beberapa hal. Apa umpamanya? Pernah ke orang pintar, dikasih ilmu apa? Ilmunya macam orang pintar kan kita nggak tahu ya. Yang dimasukkan apa? Yang dibaca-bacain di air nggak tahu kita. Yang tahu hanya dia sendiri. Nah, kadang yang dimasukkan itu bisa menjadi ngelupas. Ini biasanya dua kemungkinan. Jin ular sama jin ulat bulu ya. Kayak gitu sebenarnya. Saya terakhir saya nangani seorang wanita cantik lulusan UIN mau S2. Ini baru minggu kemarin tuh. 1 bulan lah, saya anggap 1 bulan kemarin itu. Dia sama, lupas, kering semuanya. Berarti masih muda juga ya? Masih muda, masih umur belum ada 30-an, masih muda. Kemudian sejak kapan? Nah, waktu ketemu sama saya, nggak taunya ini ilmu dari orang tuanya. Saya tanya, Bapak punya ilmu? Punya, nggak taunya. Ilmunya apa? Dia sebutkan ini. Oh ya sudah, berarti memang betul. Nah, Pak, ini ilmunya saya lepas dari yang di anak, boleh saya lepasin. Nah, setelah saya lepas, kemudian selesai, dia pulang. Besoknya memang saya suruh datang. Hasilnya apa? Memang si anak ini sebelum ketemu sama saya, ini aktif. Pokoknya aktif. Aktif yang nggak normalnya cewek lah, kayak gitu ya Pak Ji ya. Setelah terkontrol juga, seolah-olah nggak terkontrol. Seolah-olah itu nggak terkontrol. Jadi kaki itu jengkrang jengkrang kakinya, diangkat kakinya ngobrol sama saya itu kayak nggak terkontrol gitu. Nggak pekewo gitu. Iya, nggak pekewo, nggak ini. Nah, setelah saya doain semuanya, ketemu sama saya yang kedua kali, sopan. Jadi memang semuanya, jadi ilmu itu memang memengaruhi secara pikiran sama otak. Sudah sopan, ngomongnya nggak ngawur. Awal tuh ketemu sama saya itu ngawur. Kalau orang Jawa itu kuakwe gitu ya. Jadi nggak ada, pokoknya nggak sopan lah. Tapi saya tidak menganggap nggak sopan. Saya terlihat ini ada yang nggak beres nih. Nah, setelah saya bantu doa, nggak taunya datang kedua kali ayahnya ngomong setelah anaknya itu. Alhamdulillah sudah banyak berkurang dan kulitnya alhamdulillah nggak ngelupas. Yang di muka yang dulunya kayak ngelupas-ngelupas mulus. Saya lihat kayaknya mukanya bagus ya. Ayah ibunya ngomong, iya Ustadz, setelah dari klinik itu anak saya berubah semuanya. Gitu, setelah doain Ustadz berubah. Yang sifatnya dulunya itu bandel, enggak. Ya sesekali muncul sifat aslinya, ya tapi relatif lebih dari 50% berubah. Kemudian kulitnya berubah kulitnya. Nah, ini saya berikan psoriasis itu salah satunya itu bisa dikatakan autoimun umpamanya atau apapun. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Taala diberi kemudahan untuk bisa sembuh. Autoimun sebenarnya itu adalah penyakit di luar medis. Bisa aja sihir, bisa aja ilmu, bisa aja ilmu dari orang tua berantem dengan sihir. Ilmu orang tua kemudian ditambahi dari orang pinter dibacain ini ya itu bisa menjadi autoimun ya, orang nggak akan pernah tahu. Nah, inilah hati-hatinya kenapa di acara kita Pak Haji Siraman Kolbu itu selalu bilang nggak usah ke orang pintar, kalau baca Quran niatnya satu aja lillahi ta'ala. Itu kan menjaga, karena kalau tidak tahu, nah autoimun ini yang menjadi masalah sebenarnya Pak Haji. Jadi itu menjadi sesuatu yang momok istilahnya, janganlah dilakukan. Bukan berarti Ustadz ngelarang, saya nggak ngelarang, boleh-boleh aja silakan. Karena saya melihatnya dari sisi kesehatan satu, kemudian dari yang kedua adalah besok di akhirat tuh mau dicari yang bagaimana, kan gitu Pak Haji. Kalau itu memang tidak ada amalnya, ya nggak usah. Cari yang memang beramal, nanti di akhirat bisa menjadi amal soleh kita. Hanya itu aja. Kalau memang nggak mau, nggak apa-apa, silahkan. Ustadz, menurut dunia medis kan varian dari autoimun itu sampai 200-an jenis penyakit ini Ustadz. Ya termasuk tadi lupus itu ya. Nah, begitu banyak, apakah memang semuanya karena non medis atau gimana Ustadz? Termasuk misalnya lupus gimana Ustadz? Kalau lupus itu biasanya orangnya pemberontak tapi diam.
Pak Haji. Jadi pemberontak, Lebih ke akhlak berarti lebih ke ya? akhlak sama, ke akhlak khususnya dengan orang tua. Pemberontak, dia berontak, dia punya ide apa aja berontak aja, tapi diem. Nah, itu akan gerogotin tubuhnya semuanya. Jadi itu memang banyak sekali yang tidak terpegang, tapi insya Allah banyak sekali, bukan banyak sekali ya istilahnya, banyak juga yang lupus ke klinik, alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala, alhamdulillah seperti itu. Contoh umpamanya kayak skizofrenia, umpamanya skizofrenia itu kan nggak ketemu penyakitnya, ya saya anggap itu autoimun untuk psikis saja. Ya, karena nggak ketemu harus dikasih obat penenang gitu aja. Nah tapi itu ketemu di insya Allah dari sisi akhlak ketemu, dari sisi perilaku ketemu semua, tinggal beliau-beliau yang sakit itu menjalankan. Kalau mau menjalankan semata-mata karena Allah Ta'ala, mau berubah, ya alhamdulillah hampir semua pasien skizofrenia saya diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Jadi harus mau berubah, karena unsur tobat itu salah satunya adalah waslahu. Jadi istilahnya mau memperbaiki, seperti itu. Berarti kalau pencegahannya autoimun relatif sama dengan penyakit-penyakit lain ya, artinya Sama. pertama tadi dari sisi akhlak kita harus bagus, Ya, kemudian betul. juga dari sisi metafisis otomatis kita jangan ke dukun, ke orang Jangan, pintar ya yang betul Pak Haji. Jadi lebih ke situ ya. lebih ke arah sana. Jadi kita jaga, jangan sampai jin yang di luar itu masuk. Nah, istilahnya radikal bebas itu termasuk yang dikatakan radikal bebas itu tidak hanya dari masalah asap, masalah CO yang berlebihan, nggak cuma itu kalau menurut saya. Menurut saya radikal bebas itu ya jin itu sendiri dari akhlak yang tidak bagus.